Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Gimana nih kabarnya? Ibu baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita masukin materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang mobilitas sosial. Adapun tujuan video kali ini, yang pertama menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial, yang kedua mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang ketiga menjelaskan tentang faktor-faktor dan penghambat mobilitas sosial. Oke, anak-anak di sini apakah pernah melihat ketika seorang karyawan diangkat menjadi seorang manajer, atau ketika seorang guru dipindah tempatkan ke tempat sekolahan? Keadaan tersebut disebut dengan mobilitas sosial. Seorang yang mengalami perubahan sosial telah mengalami mobilitas sosial. Jadi apa sih pengertian mobilitas sosial itu? Menurut KWBH PON, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial ke sosial lainnya. Menurut Michel S. Basis, perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Nah, kalian semua sudah bisa memahami ya apa itu pengertian mobilitas sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horizontal ialah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Contohnya seperti ini. Ketika seorang dokter ditempatkan di tempat A lalu dipindahkan ke tempat yang B. Nah, itu termasuk keadaan mobilitas sosial horizontal. Sudah paham kan apa itu mobilitas sosial horizontal? Nah, yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal. Yang kedua ialah mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Nah, contohnya seperti Ibu Neneng dulunya seorang guru lalu diangkat menjadi kepala sekolah. Keadaan tersebut disebut dengan mobilitas sosial vertikal, di mana ada perubahan status sosial yang dulunya seorang guru menjadi kepala sekolah. Nah, kalian sudah paham kan apa itu mobilitas sosial vertikal? Nah, ternyata mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke atas ialah naiknya status sosial seseorang yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi, seperti halnya yang sudah dijelaskan tadi. Bu Neneng yang tadinya seorang guru diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Nah, itu termasuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, selanjutnya yaitu mobilitas sosial vertikal ke bawah. Yang kedua ialah mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ke bawah ialah perpindahan status seseorang yang mengalami penurunan derajat. Contohnya, ketika seorang manajer diturunkan menjadi seorang staf biasa. Nah, itu termasuk mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya apa itu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tadi yang Ibu jelaskan, ada berapa sih bentuk mobilitas sosial? Tentunya ada dua ya. Yang pertama, mobilitas sosial
horizontal, dan yang kedua mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Ada yang tahu apa itu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial? Nah, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor struktural adalah faktor yang bukan berasal dari keturunan, namun dari adanya prestasi. Contohnya, ketujuh tokoh kesehatan. Mereka semua menggunakan sistem demokrasi yang dimana kedudukan yang lebih tinggi bukan berasal dari keturunan, melainkan karena kepercayaan dan mampu menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu faktor individu. Faktor individu ialah faktor yang ditentukan oleh sikap, keterampilan, perilaku, dan nilai-nilai sosial individu tersebut dalam kehidupan nyata. Contohnya, seperti ada dua orang yang sama-sama lulusan dari perguruan tinggi negeri, lalu ia akan melamar ke suatu perusahaan. Nah, perusahaan tersebut akan memilih seseorang yang berkomitmen tinggi, memprioritaskan, dan bergigih dalam bekerja. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ialah yang berdasarkan pada ekonomi dimilikinya. Kondisi ekonomi yang baik cenderung akan mudah sekali untuk mencapai sesuatu. Nah, contohnya anak pengusaha batubara yang akan memilih menyekolahkan anaknya ke luar negeri dibandingkan anak tukang beca yang akan cenderung lebih memilih biaya yang lebih murah. Yang kelima ialah faktor politik. Faktor politik ialah faktor yang dipengaruhi oleh situasi politik pemerintahan pada saat itu. Contohnya, pada saat Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 1950, pada saat itu Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan memilih perang baru. Namun pemerintahan Indonesia menolak karena pemerintahan lebih memprioritaskan keamanan negara daripada perkembangan ekonomi di negaranya. Yang keenam yaitu kemudahan akses pendidikan. Ilmu pendidikan teknologi ini sangat membantu kita pada di dunia pendidikan. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa bertemu, namun kalian bisa memahami karena adanya ilmu pendidikan teknologi ini. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Apa ada yang tahu apa itu faktor penghambatnya? Nah, faktor-faktor penghambat mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Mengapa sih kemiskinan? Karena masyarakat miskin sangat sulit akan merubah status sosialnya ke status yang lebih tinggi. Salah satu faktor kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah terbatas. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua yaitu diskriminasi. Ada yang tahu apa itu pengertian diskriminasi? Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan karena adanya perbedaan seperti suku, ras, agama, dan golongan. Contohnya, pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan di Indonesia sangatlah dibedakan
antara pendidikan orang Eropa dan pendidikan di Indonesia. Nah, mereka menganggap pendidikan di Indonesia sangatlah rendah. Nah, hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari materi yang Ibu sudah jelaskan, sudah paham belum nih apa yang disebut dengan mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, atau tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Oke, Ibu di sini akan menyimpulkan ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial ialah perpindahan status seseorang yang dari satu lapisan. Mobilitas sosial ialah perpindahan status seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Adapun faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, dan yang keenam yaitu kemudahan akses pendidikan. Lalu yaitu ada namanya faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Sudah jelas ya apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Tentu sudah jelas. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian semua. Oke, tadi kan kita sudah menyimpulkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Soal yang pertama yaitu apa sih hakikatnya mobilitas sosial? Yang kedua, mobilitas yang terjadi karena adanya penurunan status sosial atau sekelompok orang disebut dengan. Yang ketiga, berikut ini faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas kecuali. Nah, tentunya kalian pasti bisa mengisinya yang tadi Ibu jelaskan tadi. Oke. Untuk video pembelajaran kali ini, Ibu sangat berterima kasih pada kalian semua yang sudah mengikuti materi video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Nah, semoga kalian dapat memahaminya yang tadi Ibu jelaskan. Nah, kalau misalkan kalian belum bisa memahami, bisa menghubungi Ibu. Dan sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum